HR tuh ngurusin rekrutmen, ngurusin gaji, terus ngurusin apa lagi ya? Hai, saya Alpius, saya adalah Human Capital dari Sudarko Informatika. Dan kali ini saya akan sharing terkait mengenal divisi-divisi di Human Resource. Menurut saya, Human Resource adalah salah satu divisi di perusahaan yang cukup terbuka untuk semua jurusan. Saya sendiri contohnya. Sebagai praktisi yang sudah bergerak di bidang Human Resource selama 14 tahun, saya bukan berasal dari jurusan yang HR banget. Misalkan seperti psikologi, hukum, dan lain sebagainya. Waktu kuliah, saya mengambil jurusan hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan baru mengenal dunia Human Resource setelah masuk ke dalam dunia kerja. Nah, biasanya, ruang lingkup pekerjaan yang dikenal di HR itu kan seputaran rekrutmen, masalah gaji, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya fungsi human resource itu sangat banyak dan beragam. Tentu saja setiap fungsi memiliki tantangannya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang berminat kerja di human resource, tonton dulu video ini sampai dengan selesai. Ini mungkin merupakan fungsi yang paling dikenal. Karena tentunya kalau kita mau masuk ke dalam suatu perusahaan, pasti kita mengalami atau melewati proses rekrutmen. Tugas utama dari fungsi ini adalah memenuhi kebutuhan SDM perusahaan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Apa sih maksudnya? Maksud dari tepat waktu adalah setiap perusahaan pasti punya target pelaksanaan operasional. Dibantu dengan kebutuhan SDM. Bayangkan kalau kebutuhan SDM-nya terlambat terpenuhi, maka produktivitas perusahaan juga akan menurun. Tapi ketepatan dalam memilih kandidat itu juga menjadi prioritas. Karena kalau kandidat yang dipilih tidak tepat, mungkin hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, maka perusahaan harus mengulangi kembali proses rekrutmen. Tentu saja ini akan memakan waktu lebih panjang dan juga memakan biaya yang jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, posisi rekrutmen harus tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, ini dia tantangan yang harus dihadapi oleh fungsi rekrutmen di perusahaan. Yang pertama, harus bisa memahami kebutuhan user atau perusahaan. Banyak terjadi human resource kurang mampu menangkap kebutuhan dari user atau perusahaan. Apalagi jika human resource tidak mengetahui proses bisnis di perusahaannya, sehingga tidak mampu memetakan job description atau fungsi operasional yang ada. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas kandidat yang dicari oleh human resource. Oleh sebab itu, human resource harus memahami proses bisnis perusahaan, harus memiliki job description yang jelas dari posisi yang dicari, dan harus berdiskusi dengan user agar tepat sasaran. Tantangan yang kedua, HR harus bisa menemukan sumber database kandidat. Sebenarnya saat ini HR dimudahkan dengan beragam jenis channel database seperti kampus, job portal, referensi dari karyawan ataupun referensi dari orang-orang sekitar, sosial media. Tetapi biasanya butuh biaya untuk mendapatkan database kandidat ini. Cuma misalkan job portal, kita harus membayar. Atau mungkin kampus, biasanya ada kampus yang memasang tarif ketika kita meminta database. Oleh sebab itu, tantangannya adalah HR harus memiliki kemampuan dalam hal komunikasi dan membangun koneksi dengan berbagai pihak. Jika kita memiliki networking yang baik, maka memudahkan kita mendapatkan referensi dari berbagai pihak ketika kita membuka lowongan pekerjaan. Tantangan yang ketiga, yaitu harus bisa menyeleksi kandidat sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketepatan dalam menemukan karyawan menjadi krusial. Karena jika tidak, maka efektivitas dan efisiensi akan terganggu. Contoh, karyawan masa probation nggak lulus karena ternyata tidak sesuai kompetensinya. Maka kita perlu merekrut ulang. Hal ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih ketika kita mengulangi prosesnya. Oleh sebab itu, HR tidak hanya harus memiliki set of kompetensi sebagai dasar untuk kita merekrut orang, tetapi juga harus menguasai teknik seleksi dan wawancara
supaya kita bisa mendapatkan informasi yang detail agar ini bisa memutuskan apakah kita melanjutkan atau tidak terhadap kandidat tersebut. Jadi kalau kamu tertarik dengan fungsi rekrutmen, hal mendasar yang harus kamu miliki diantaranya yaitu kemampuan menganalisa dan pemahaman terhadap proses bisnis di perusahaan kamu. Kemudian, resourcefulness dan critical thinking, dilengkapi dengan communication skill, khususnya dalam teknik interview. Di banyak perusahaan, fungsi ini biasanya belum berdiri sebagai divisi atau departemen tersendiri, dan seringkali digabungkan ke dalam fungsi rekrutmen atau organization development. Kebutuhan employer branding ini memang semakin meningkat. Kenapa? Karena saat ini nggak cuma perusahaan yang bisa memilih kandidat, tetapi sebaliknya, kandidat juga memiliki opsi yang banyak terhadap memilih perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan upaya-upaya marketing untuk menunjukkan dirinya sebagai tempat kerja yang baik agar dapat menarik kandidat-kandidat yang terbaik juga. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh divisi ini. Yang pertama, memastikan perusahaan memiliki daya jual yang kuat. Divisi ini memiliki misi untuk menemukan atau justru menciptakan daya tarik perusahaan yang bisa ditunjukkan dan ditawarkan kepada kandidat di luar. Misalkan seperti budaya pekerjaan, budaya perusahaan, jenjang karir, pengembangan diri, bonus, dan sebagainya. Hal ini tentunya harus didiskusikan bersama dengan top manajemen dan dengan divisi-divisi lainnya di HR. Yang pasti tim harus jeli dalam melihat kekuatan perusahaan yang akan menjadi fokus dari brandingnya, sehingga perusahaan ini bisa terlihat unggul dibandingkan perusahaan yang lainnya. Tantangan yang kedua, yaitu menemukan tools marketing yang tepat. Ya, ternyata orang HR juga harus belajar mengenai tools marketing terkait dengan employer branding. Divisi ini harus memiliki pengetahuan tentang tools employer branding yang ada. Misalkan saat ini kita ada LinkedIn, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Jangan dilupakan juga bahwa konsep employer branding juga tetap harus sejalan dengan branding terhadap produk dan perusahaan, termasuk layanannya. Nah, tantangan yang ketiga yaitu memahami market tenaga kerja yang disasar. Divisi employer branding harus memahami karakteristik tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan dan dicari oleh perusahaan. Sehingga nantinya setiap pendekatan yang dilakukan itu akan tepat sasaran. Mulai dari pemilihan toolsnya, platform brandingnya, gaya komunikasi, dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan. Divisi ini harus memahami apa yang diminati oleh tenaga kerja yang disasar. Apa yang mereka inginkan dari perusahaan sebagai tempat mereka bekerja, baik dari sisi benefit maupun budaya perusahaan. Nah, karena itu divisi employer branding membutuhkan orang-orang yang memahami konsep branding, mampu berpikir kreatif, dan tentunya juga berpikir strategis. Umumnya, tidak ada kandidat yang sempurna. Sehebat apapun tim rekrutmen, pasti akan ada gap antara kebutuhan dengan apa yang didapatkan. Jadi setelah proses rekrutmen memilih kandidat yang terbaik, maka fungsi learning and development adalah memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Ada yang mungkin harus diasah lagi skillnya, atau ada juga yang mungkin skillnya sudah oke, tapi harus diperkuat pemahamannya terkait dengan proses bisnis perusahaan yang ada. Tidak hanya untuk karyawan baru, karyawan yang sudah bekerja lama sekalipun sewaktu-waktu pasti butuh pengembangan. Baik karena memang muncul hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang harus dipelajari di bidangnya, atau mungkin karena ada perbedaan posisi atau mutasi promosi di dalam perusahaan, sehingga mereka perlu belajar hal baru lagi. Jadi tugas utama dari fungsi learning and development yaitu memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM dari berbagai perspektif dan melaksanakan pemenuhan gap kompetensi tersebut baik dengan strategi jangka pendek seperti training maupun jangka panjang seperti knowledge management. Nah, kalau tantangan yang biasa dihadapi oleh fungsi learning and development apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, harus mampu memetakan kebutuhan pengembangan SDM. Fungsi ini diharapkan mampu membantu user menemukan
pengetahuan atau skill apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan dari anggota tim user agar bisa bekerja lebih efektif. Untuk itu, Divisi Learning and Development akan melakukan proses TNA atau yang disebut dengan Training Need Analysis, di mana proses ini melibatkan root cause analysis juga, supaya solusi pengembangan yang diberikan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan memperbaiki akar permasalahannya. Analoginya, obat yang diberikan memang tepat untuk mengobati penyakitnya, bukan hanya gejalanya. Tantangan yang kedua yaitu harus bisa menemukan vendor atau trainer yang tepat dalam memberikan pelatihan. Ini penting banget, karena pemilihan trainer bisa menentukan keberhasilan pelatihan yang dilaksanakan. Kalau salah pilih, programnya gagal, SDM tidak berkembang, dan budget perusahaan jadi terbuang sia-sia. Oleh sebab itu, divisi ini wajib memperbanyak referensi perkembangan keilmuan di luar. Jadi paham terkait dengan update seputar metode training, kemudian memperbanyak referensi vendor atau trainer, dan yang paling penting punya kemampuan untuk menganalisa kebutuhan pelatihan dan komunikasi yang kuat. Dan tantangan yang ketiga, yaitu harus mampu menyiapkan knowledge management. Divisi ini berperan krusial dalam menjaga agar kualitas kerja dan produk terus berkembang secara jangka panjang, sehingga dibutuhkan strategi yang sifatnya jangka panjang juga, yaitu knowledge management. Knowledge management itu adalah rangkaian perangkat, teknik, dan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, membagikan, dan meningkatkan pemahaman serta pengalaman karyawan. Salah satu contoh misalkan knowledge management di dalam perusahaan itu memiliki serangkaian prosedur yang jelas, kemudian kompetensi, pelatihan yang sesuai dengan kompetensi tersebut, serta memiliki expert di bidang itu. Jadi, secara metodenya aman, man dan materialsnya juga aman dimiliki oleh perusahaan. Tetapi ini hanya salah satu bentuk ya dari knowledge management, sebenarnya masih banyak bentuk yang lainnya. Oleh sebab itu, divisi ini harus memiliki kemampuan analisis yang kuat dan juga kemampuan untuk menyusun kerangka pengembangan SDM secara holistik. Jadi kalau kamu tertarik dengan fungsi learning and development, hal yang harus kamu kuasai diantaranya adalah metode analisa kebutuhan pelatihan. Tentu saja dilengkapi dengan analytical thinking dan strategic thinking. Nah, itu tadi penjelasan terkait sebagian fungsi di human resource. Ada talent acquisition atau recruitment, employer branding, dan learning and development. Masih ada lagi fungsi-fungsi lainnya seperti compensation and benefit, culture, dan sebagainya. Jadi pastikan teman-teman nonton juga part 2 dari video ini ya. Linknya ada di description box. Thank you for watching. Buat kalian yang lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan nonton video lainnya dari Glints. And good luck on your career journey. Bye!